Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Segala puji milik Allah, Rabb alam semesta, yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bertatap muka, bermuajah, dan masih bisa berkreasi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka untuk mencari kesenangan dunia dan mencari kesenangan akhirat yang tentunya masing-masing mempunyai porsi-porsinya. Itu sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu semua adalah anugerah dari Allah, kenikmatan yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kenikmatan pada hari kiamat atau di akhirat nanti, diri yang diridhoi oleh Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang minatul matela nur, yaitu al-Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saum, ya. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian saum, dan yang kemudian yang kedua adalah tentang saum yang wajib, ya. Jadi saum itu terbagi menjadi dua sebenarnya, ada saum sunnah, ada saum wajib. Adapun saum wajib, saum sunnah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang nanti insya Allah akan datang pada hari-hari berikutnya. Sekarang kita karena bertepatan dengan bulan Ramadan, maka kita membahas tentang saum saum wajib, ya. Jadi secara garis besar saum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama saum sunnah, yang kedua saum wajib, ya. Yang saum wajib ini yang akan kita bahas nih, yang saum sunnah nanti, ya. Nah, saum wajib itu juga ada beberapa. Yang pertama adalah ada yang namanya saum pada bulan Ramadan, yang kedua ada saum karena nazar, ya. Ada lagi nanti saum kafarot. Ada tiga tuh, ya, tentang saum, kewajiban saum, ya. Atau saum yang wajib ada tiga: saum pada bulan Ramadan, saum karena nazar, dan saum kafarot. Yang pertama adalah saum Ramadan. Ini yang akan kita bahas. Saum pada bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib karena memang ada perintah Allah, ya. Karena memang ada perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183, sebagaimana yang sudah kita hafal, insya Allah sudah kita dengarkan setiap bulan Ramadan, setiap tahun, insya Allah minimal setiap tahun, ya, kita mendengarkan itu, ya, di pengajian-pengajian, ya, di khotbah-khotbah, dan kemudian di taklim-taklim dan lain sebagainya. Kita dengarkan bahwasanya bahwa saum Ramadan itu adalah wajib sebagaimana perintah Allah surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, loh, ya. Ini orang beriman yang diperintahkan. Kalau yang merasa beriman kepada Allah, ya, harus melaksanakan saum ini, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu nih. Kalau kita bahas secara secara bahasanya, secara tata bahasa, bahwa ya ayyuhalladzina amanu ini, ya, sesuai nahu dan sorobnya gitu, maksudnya kalau dalam bahasa Arab, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris grammarnya gitu, ya. Maka ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ditujukan, seruannya adalah alladzina amanu itu untuk laki-laki, jamak laki-laki, bukan perempuan, ya. Tetapi ada kaidah lain bahwa ketika yang disebutkan laki-laki maka perempuan ikut, ya. Tapi nanti ketika yang disebutkan perempuan, laki-laki nggak ikut gitu, ya.
Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai laki-laki yang beriman gitu. Arti seperti itu begitu ya. Tapi karena dalam Al-Qur'an itu memang ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka secara otomatis walaupun lafadznya itu tertuju kepada laki-laki, tetapi si perempuan, yang pada perempuan juga ikut wajib ikut melaksanakan juga ya. Sebagaimana juga seperti ya ayyuhalladzina amanu, seperti perintah sholat Jumat di dalam surah Al-Jumu'ah tuh ya, juga sama tuh. Allah memerintahkan sholat Jumat ya kan dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ ya ayyuhalladzina amanu itu bukan hanya kepada laki-laki saja, tapi juga kepada perempuan juga, sama wajib untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana saum ini. Karena saum ini juga sama tuh pakainya ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu adalah kata-kata laki-laki yang kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka perempuan juga ikut serta untuk wajib melaksanakannya, atau ditujukan juga kepada perempuan juga gitu ya. Seperti itu. Jadi saum Ramadan itu wajib sebagaimana surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bersaum ya, berpuasa bahasa kitanya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebelum dulu ya, sebelum Allah menurunkan ayat ini, itu orang-orang dulu sebelum Nabi gitu, maksudnya kan sebelum kamu itu kan sebelum Nabi Muhammad gitu maksudnya ya, sebelum Muhammad yaitu para nabi ya, orang-orang soleh terdahulu sebelum Nabi Muhammad ya, itu juga sama sudah ada saum ya, mungkin saumnya beda gitu, saum apa gitu namanya ya. Tapi kalau kita sekarang diwajibkannya adalah pada bulan Ramadan. Adapun dahulu nggak tahu tuh saumnya yang wajib itu saum apa tuh ya, tidak diinformasikan oleh Allah. Yang jelas dulu sudah ada saum dari dulu sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu sudah ada saum, sudah wajib saum, tapi nggak tahu saumnya cuma apa. Hadis Nabi ya, Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari jilid 1 halaman 255, an Abi Hurairah an Abi Suhailin an abihi an Talhah tabni Ubaidillahi anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu minas siyam, faqala syahru ramadana illa an tatawwa'a syai'an, al hadis. Jadi di dalam Sahih Bukhari ya, ada jilid 1 halaman 255 dari Abu Hurairah, dari Abu Suhail maksudnya, dari bapaknya, dari Abu Suhail dari bapaknya, dari Tolhah bin Ubaidillah, sesungguhnya orang Arab gunung itu maksudnya ya, orang anggapnya bilangnya Arab Badui lah ya, Arab gunung itu orang pelosok, datang kepada Rasulullah, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku apakah yang Allah fardukan atasku tentang puasa gitu loh. Maka Rasulullah menjawab, bulan Ramadan. Itu maksudnya saya tentang puasa itu kapan sih wajibnya gitu loh maksudnya pertanyaannya. Maka Rasulullah menjawab bulan Ramadan, maksudnya pada bulan Ramadan itu wajib gitu, kecuali yang sunnah ya, kecuali yang sunnah artinya saum-saum sunnah itu sudah tidak lagi dilaksanakan pada bulan Ramadan ya, seperti saum Senin Kamis, terus saum apa namanya Nabi Daud, saum Ayyamul Bid dan lain sebagainya, itu sudah tidak lagi dilaksanakan pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu khusus untuk melaksanakan saum wajib ya, tidak ada berbenturan dengan saum yang lain ya, hanya saum Ramadan pada bulan itu, tidak bisa dibarengin dengan saum-saum yang lain, saum dan Kamis ya, itu nggak bisa tuh ya. Terus kemudian hadis yang berikutnya adalah Sahih Bukhari jilid 1 ya, juz 2 halaman 226 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Soman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyura wa amara bisiyamihi falamma furida ramadana turika. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam saum Asyura, dan beliau perintahkan para sahabatnya, orang-orang pada masa itu maksudnya ya, untuk saum Asyura. Ini sebelum diturunkannya ayat tentang saum Ramadan surat Al-Baqarah ayat 28, Al-Baqarah ayat 183 ya, surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Sebelum diwajibkannya saum Ramadan nih, maka Rasulullah udah saum Asyura tuh, dan kemudian sahabat juga diperintahkan tuh untuk melaksanakan saum Asyura yang satu hari, yaitu tanggal 10 Muharram gitu ya. Tetapi ketika difardukannya saum Ramadan, maka Asyura ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi ketika sudah ada perintah saum Ramadan selama sebulan pada bulan Ramadan ya, maka Rasulullah tidak lagi setelah itu ya, setelah ada perintah saum Ramadan, maka Rasulullah tidak lagi melaksanakan saum Asyura, atau dengan kata lain saum Asyura itu dinasah ya. Saum Asyura itu dinasah atau dihapus ya dengan adanya perintah saum Ramadan gitu ya. Saum Asyura itu dinasah. Jadi sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Rasulullah setelah ada perintah saum Ramadan surat Al-Baqarah ayat 183, maka Rasulullah tidak lagi melaksanakan saum Asyura sampai meninggalnya. Itu namanya sunnah tarkiyah ya. Saum Asyura itu sunnah tarkiyah, sunnah yang pernah dilakukan Rasulullah kemudian ditinggalkan, maka kita juga wajib meninggalkannya. Maka saum Asyura juga kita wajib meninggalkannya atau tidak usah melakukannya, karena itu sudah dihapus ya, dihapus. Jadi kita tidak perlu melakukannya ya, karena sudah dihapus itu ya. Itu jadi saum Asyura sudah digantikan dengan saum Ramadan sebagaimana ayat dan hadis-hadis yang kita baca ya. Ini ya, sebenarnya ada hadis yang lain yang banyak ya, tapi redaksinya sama, jadi kita nggak perlu bahas yang lain-lain lah ya, maksudnya nggak usah membaca hadis-hadis yang lain, karena kalau mau baca sendiri ya silahkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud ya, Jami'us Shahih dan lain sebagainya juga banyak tuh tentang saum ya. Tapi yang sahih ya, yang sahih. Jadi intinya adalah saum Ramadan itu adalah diwajibkan oleh Allah baik laki-laki maupun perempuan ya. Adapun saum Asyura sudah dihapus, sudah tidak lagi. Rasulullah setelah diperintahkan untuk melaksanakan saum Ramadan, maka Rasulullah tidak lagi melaksanakan saum Asyura. Maka saum Asyura dihapus dengan adanya saum Ramadan. Namanya sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi ya, atau perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi, maka kita pun harus meninggalkannya ya. Maka kita pun harus meninggalkan saum Asyura. Kalau kita meninggalkan saum Asyura atau tidak melaksanakan, kita berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad, namanya sunnah tarkiyah gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada kata benar yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.